Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat cinta-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Tuhanku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, marilah ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus. Ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar aku. Bait ketiga. Di Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Karena Kau-Lah yang kurindukan, melihat Engkau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Tuhanku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Allahku. Di dalam kemuliaan yang kudus dan benar, di dalam kekuatan Tuhan yang selalu dibungkusi kami di dalam tangan-Mu yang kuat. Inilah kami anak-anak-Mu yang rindu akan Tuhan, menantikan kedatangannya, sesuai dengan Allah sudah dibayar lunas oleh darahnya, dan rohnya Allah dibangkitkan, dan harapan kami lagi harap kepada Tuhan. Pada saat ini kami semua ada di sini dengan penuh bersukacita di hadapan-Mu untuk kami mau tinggikan dan besarkan nama-Mu. Maka itu kepada kami yang sedang dalam ini, dari awal mulai sampai sebentar akhir, biarlah Allah hadir, Yesus dan Roh Kudus adalah penuh dengan segala kuasa
berkenan dan bau harum boleh tercapai di hadapan. Inilah sebuah doa yang kami harus meminta kepada Bapa adalah satu-satunya Bapa kami yang menjadikan segala-galanya. Di dalam nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih buat Bapak Ketua yang telah membawakan doa pembukaan. Saatnya kita akan berbagi berkat dengan kesaksian. Kalau ada cerita-cerita, pengalaman-pengalaman bersama Tuhan bisa dibagikan buat kita semuanya, supaya iman kita bisa dikuatkan oleh pengalaman saudara-saudara kita yang mungkin telah menerima berkat atau menerima apapun dari Tuhan. Sebelum Bapak-bapak menyampaikan kesaksiannya, kita naikkan pujian kemenangan iman nomor 139, Kirimlah Cahyamu. Dan setelah lagu ini nanti yang mau bersaksi kami persilakan untuk maju ke depan. Berkumandang suara dari seberang. Suara dari seberang, kirimlah, kirimlah. Banyak jiwa dalam kesah mengerang. Kirimlah, kirimlah, kirimlah berita Injil menyenda yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyenda yang terlelap. Kirimlah, kirimlah, bantuanmu berikan jangan tertentu. Kirimlah, kirimlah, kirimlah berita Injil menyenda yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyenda yang terlelap. Jangan minta tinggal yang mendengar. Kirimlah, kirimlah, Injil Tuhan haruslah kita sebar. Kirimlah, kirimlah, kirimlah berita Injil menyenda yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyenda yang terlelap. Minta Roh gerakkan sidang Tuhanmu. Kirimlah, kirimlah, baik berdoa sokong dengan harapanmu. Kirimlah, kirimlah, kirimlah berita Injil menyenda yang terlelap. 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 Salam. Ya, yang pertama mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menambahkan 1 tahun usia pernikahan kami tanggal 7 September
2000, jadi 2000 sudah 21 tahun ya. Mengucap syukur untuk itu, Tuhan sudah pelihara. Dan kemudian mengucap syukur karena anak saya 2 sudah kuliah. Saya ditinggalkan, saya jatuh air mata bukan karena ditinggalkan sendiri sedih, tapi saya mengingat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dulu datang 2006, yang pertama umur 4,5 tahun, yang kedua 2,5. Sekarang mereka sudah kuliah dan mengucap syukur untuk itu. Kemudian yang saya bersyukur karena yang kedua dia dipanggil Tuhan untuk kuliah di STT Jeffrey. Saya tidak pernah serius bicara tentang dia, tentang panggilan itu, karena saya ini orang trauma dengan panggilan saya, karena saya sudah dinasarkan oleh orang tua. Waktu tamat SMA, orang tua sudah datang dari Masamba, dari Tengah Sulawesi ke Makassar, karena saya SMA di Makassar, dan beritahu untuk sekolah di STT. Saya bilang tidak ada sekolah lain kan. Kemudian saya mulai kursus kerja 5 tahun, karena memang itu nasar yang dari Tuhan. Dia buru terus saya sampai Jakarta 92. Saya mau naik kapal tanker waktu itu, dan tidak jadi karena om yang bawa saya 3 hari di Makassar, dia pendeta juga dari Lembaga Mahasiswa Indonesia. Dia bawa saya ke Jakarta tahun 92, 3 hari di Jakarta dia meninggal. Tetapi saya tahu itu semua adalah maksud Tuhan. Kalau sampai saya naik kapal itu, waktu itu kapal tanker, apalagi kapal tanker itu, saya sudah tidak tahu jadi apa. Dan memang saya belum kenal Tuhan, belum lahir baru. Nanti 92 di Jakarta, satu waktu, kemudian Tuhan panggil saya, dan saya tahu itu waktu Tuhan, dan saya kembali ke Makassar untuk sekolah kuliah. Jadi anak yang kedua, saya tidak pernah bicara tentang dia. Mungkin 1-2 kali saja, tetapi rupanya mamanya yang bergumul dengan itu. 3 tahun lalu, waktu ketua pemuda pusat datang dan adakan KKR, kemudian ada penentangan waktu itu. Bilang siapa yang mau sekolah menjadi hamba Tuhan. Saya lihat dia maju ke depan dan dia menangis. Saya juga menangis karena saya lihat, aduh betul. Tetapi saya berdoa, Tuhan peliharakan panggilan ini, jangan seperti saya. Dan kemudian benar. Di SMA kelas 3 dia tidak pikir banyak lagi dan memang diserahkan diri. Kemarin rupanya karena tugas kaget semua, dia demam, sakit. Kemarin dulu hari Sabtu ya, dia sakit dan kemudian dia bilang, bahwa saya sakit. Saya bilang itu karena tugas banyak. Atur, minta kekuatan dari Tuhan, berserah, jangan andalkan dirimu. Dan kemudian saya bagi itu, mulai hari Minggu saya bagi pokok doa itu bagi jemaat, dan juga saya khotbah di Betel Kimi, saya bagi pokok doa itu. Tadi pagi dia sudah mulai kuliah lagi, dan saya tahu itu pekerjaan Tuhan. Saya bilang ini proses Tuhan untuk engkau, karena saya tahu saya juga semester 2 diproses Tuhan sampai seperti mau gila. Jadi saya depresi, ingatan saya hilang, suara sudah ada di telinga, dan itu Tuhan proses saya untuk karakter saya dibentuk Tuhan. Mulai dari situ saya menjadi lebih tenang, bukan seperti orang Ambon yang asli yang dulu ya. Kalau yang dulu sedikit saja bisa langsung pukul orang. Tetapi Tuhan waktu semester 2 Tuhan proses saya, dan saya tahu karakter saya dibentuk oleh Tuhan dan terus dibentuk sampai sekarang ini untuk jadi rendah hati, untuk jadi sabar, supaya Tuhan pakai di dalam kehidupan. Saya ingin nyanyikan satu pujian, biarlah itu menjadi berkat bagi kita.
serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Itu yang aku pesankan saat ku datang dan berdoa padanya, yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa aku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa aku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Pujian yang luar biasa. Ini pengarangnya siapa Pak Moses? Pokoknya orang Ambon gitu aja ya. Ya, jadi Pak Moses ini punya karunia yang paling menyolong itu pendoa. Tapi ada karunia yang kedua itu pemuji. Pendoa dan pemuji itu menurut yang saya lihat karunia beliau. Makanya kalau ada acara-acara itu yang bertugas doanya, saya sudah tebak nanti Pak Moses betul. Oke, puji nama Tuhan. Ada lagi yang mau bersaksi? Oke, mari Bapak. Makin banyak yang bersaksi, makin banyak yang dikuatkan iman kita. Ya, salam. Ya, selamat sore. Ya, saya hanya mau bersaksi mengenang lokasi SP3 ini dan bagaimana awal gereja bertumbuh di SP3 ini sampai dengan sekarang. Awal pemikiran saya, gereja ini, awal pemikiran saya, kita akan monitoring setiap transmigran datang, kita data dia, karena ternyata tidak sampai dengan, tidak lewat dari 5 jari ini anak-anak Tuhan dari Jawa yang masuk di SP3 ini. Lalu pemikiran saya, tidak mungkin dia bertumbuh, tidak mungkin dia berkembang. Iya, tapi lalu saya lihat tadi atap saya baru sekali, lalu saya lihat luar biasa gereja ini. Tidak sesuai dengan
penafsiran saya tempo dulu bahwa gereja ini kan bertumbuh seperti begini menjadi satu gereja yang megah. Saya mau cerita sedikit tentang andil daripada gereja Bethesda ini. Saya mau sampaikan sedikit supaya Pak Gembala tahu bahwa gereja Bethesda ini ikut andil di dalam menumbuhkan gereja ini. Saya tahun 82 saya masuk di lokasi transmigrasi. Ya, saya bekerja tugaskan di SP2 dan saya keluar masuk di sini karena saya banyak teman-teman, ada Pak Arpa yang masih ada, Pak Derajat yang almarhum, Pak Sulono masih ada yang hidup, Pak Sulis Bismantara masih ada yang hidup. Tapi itu di belakang dari saya yang dulu masuk. Saya setiap hari malam, hari Sabtu saya turun kota. Saya naik sepeda, biasa naik sepeda. Saya datang dan saya menginap di rumahnya saya punya om, Pak Lobo Pak Ginta. Di sebelah ada Pak Rerum, salah satu tokoh juga dari GKII. Lalu pada sore hari mereka sebentar kita berangkat, anak kecil-kecil berangkat kemana? Kita ke SP3, kita ibadah. Tidak ada orang Kristen di SP3, pada ibadah di sana. Ayo. Lalu dibawa komando Bapak Tita Helu. Jadi Pak harus kenal itu, Bapak Tita Helu. Iya, Bapak Tita Helu. Pak kenal ya? Ya. Kalau ada transmigran asli di sini yang kakak pasti dia kenal. Transmigran asli yang kakak pasti dia kenal. Kami datang itu jam 7 malam Pak. Kami pulang sampai jam 9, jam 10 pulang dari lokasi ini. Dan itu yang dilakukan oleh GKII Bethesda di bawah komando Bapak Tita Helu. Itu yang saya tahu dan saya berpikir bahwa tidak akan mungkin ada seperti begini. Jadi saya bilang, aduh Tuhan saya minta ampun, ini ucapnya pikiran kok seperti begitu, ternyata rencana Tuhan lagi. Dan saya bersuka cita sekali saja di gereja. Dan memang saya sering masuk kemari Pak, karena ketika saya di transmigrasi, saya pindah ke pertanian, jadi saya banyak ke lokasi-lokasi eks-transmigrasi itu. Jadi itu kira-kira seperti demikian. Jadi luar biasa gereja ini yang awalnya saya berpikir bahwa tidak akan mungkin seperti begini, ternyata dengan penyertaan Tuhan. Ya, penyertaan Tuhan itu yang dikatakan bahwa Paulus yang menanamkan, ya toh, Apolos yang menyiram, tetapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Inilah gereja Getsemani SP3 ya, GKII Getsemani ya. Ini Bapak harus kenal itu. Harus Bapak ada dalam catatan kecil sedikit bahwa gereja Bethesda itu ada andil di dalam membangun jemaat di tempat ini. Ini hanya masukan dan kenangan dari saya ini. Seperti Bapak Pilemon itu, Pak Guru itu, ya. Kalau kami di toko 4 itu pernah sama-sama di Bapak Pilemon, Pak Guru jadi. Itu dia. Jadi kalau lokasi-lokasi transmigrasi Pak Pendeta itu banyak saya. Tapi ini di sini sudah ada kenangan dari gereja GKII Bethesda. Jadi jangan tidak dicatat itu. Bapak Tita Helu, ada Bapak Jerry dan mungkin juga Bapak Pendeta Roy juga ada andil juga di sini. Ya, saya kira seperti demikian. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Ya, jadi setiap firman yang ditabur itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Saat ini Bethesda juga punya pos PI Betel ya Pak ya? Atau sekarang sudah mandiri? Sudah mandiri. Pos PI Betel juga jemaatnya kecil sedikit ya, tapi pasti mengalami pertumbuhan. Ya. Nah, sekarang ada lagi di Yaro. Kalau Yerusalem itu mana? Itu bukan dari Bethesda. Oh Yerusalem ya, oh iya. Oke. Iya, kita doakan pos PI gereja-gereja supaya mengalami pertumbuhan ya, baik secara kuantitas maupun kualitasnya ya, menjadi anak Tuhan yang
memiliki iman yang kuat, yang misioner, ya, yang rajin mengabarkan kabar baik, ya, sehingga gereja ini terus mengalami pertumbuhan. Ya, saya kenal orang-orang Bethesda. Yang paling saya kenal Pak Roy Raja, karena Pak Roy Raja orang Timur. Istri saya orang Timur. Jadi ipar. Oke. Mari. Ada yang mau nyanyi lagi? Mari Pak. Mau nyanyi? Oke. Trio apa kuartet? Oh, kuartet ya. Mantap. Ya, ini semuanya majelis dari Getsemani. Majelis Getsemani semuanya bisa nyanyi kecuali gembalanya. Kecuali gembalanya. Nanti Om Sepri juga bersaksi. Nah, baik, shalom. Puji Tuhan. Biasanya di perkarya ini kalau sendiri kadang takut. Ya, bersama-sama. Mana? Yang biasa. Tidak latihan tadi.
Tertawa gelap menutupi jagat raya. Ada hati yang berjerit mengharapkan kasih sayangmu. Di antara beban hidup yang kian berat dan tantangan hidup yang semakin menyerang, ku cari kuasamu, ku cari di dalam doaku. Getir hatiku Tuhan, getir hatiku Tuhan, ku sebut dan ku sebut namamu ya Bapa. Ku ketuk dan ku peluk di dalam namamu ya Tuhan, hanya di dalam namamu. Oh, dan tiada yang dapat memberikan kelegaan di dalam kebimbangan, mengimpiti hatiku berdaya Tuhan. Pegang tanganku dan berjalanlah kau di depanku selalu, agar di dalam setiap langkah aku tahu Tuhan Engkau besertaku. Agar di dalam setiap langkah aku tahu Tuhan Engkau besertaku. Terima kasih. Ya, puji nama Tuhan. Persembahan pujian dari Perkarya Getsemani, ya. Yang pakai badet tadi ketuanya. Ya, pakai badet itu ketua Perkarya Getsemani. Oke, masih ada lagi? Ada, mari. Baik, salam. Lagi salam. Puji bagi nama Tuhan, karena Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita, khusus saya pribadi dan keluarga. Pada kesempatan sore hari ini di ibadah Perkarya daerah Nabire, kesempatan untuk menyaksikan kasih Tuhan yang Tuhan buat dalam kehidupan saya, yaitu kasih Tuhan terlalu banyak, tapi hanya satu hal yang saya mau sampaikan, yaitu tanggal bulan Juli lalu kami jemaat Pengusian Portalegara ada waktu untuk pemilihan Tuan Gembala, sehingga kami calonkan 4 orang. Di antara 4 orang itu saya terpilih jadi wakil gembala di jemaat Pengusian. Akhirnya melalui terpilihnya itu badan daerah mengeluarkan satu SK untuk didukung menjadi wakil gembala di jemaat Pengusian. Akhirnya badan daerah memberikan telepon saya sebagai wakil gembala, sehingga saat ini Pak Pendeta Toteba dengan saya atas nama Evangelis Yohanes Wakai, kami melayani di ladang yang begitu luas di jemaat Pengusian. Sehingga tolong doakan kami, karena Pengusian itu juga salah satu pusat dari gereja Bepago. Kalau seluruh umat yang ada di Bepago ini kalau turun selalu ada di situ.
sehingga pelayanan kami terlalu luas, terlalu berat. Tapi kami mandi dan percaya Tuhan tetap bersama dengan kami bisa melayani. Itu yang saya bisa saksikan kepada kita semua, dan saya juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ya, sebentar ini saya salah satu dosen SDT Mekah. Saya juga melayani di sana, dan pelayanan yang diberikan oleh Tuhan di Jemaat Sion. Jadi saya tetap bersyukur kepada Tuhan, dan saya paling terima kasih kepada Jemaat Sion yang mana memilih saya menjadi wakil gembala. Bukan karena saya, tapi karena Tuhan berbicara kepada jemaat, akhirnya jemaat tetapkan saya jadi wakil gembala. Kalau Tuhan kehendaknya kami bisa melayani selama kami hidup. Nah, ini yang saya bisa bersaksi kepada bapak-bapak sekaligus melapor. Jangan sampai ada bapak-bapak yang tidak kenal saya. Sebagian kenal tapi sebagian tidak kenal. Dan saya jelaskan identitas saya dan pelayanan saya pada kesempatan ini. Dan saya akan menyakiri kesaksian ini salah satu lagu. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saat nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saat nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkah. Demikian kesaksian saya dan pujian saya sampai di sini. Salam. Ya, terima kasih saksian dari Bapak Wakil Gembala Sion. Berarti sekarang duet dengan Pak Oto Tepe ya. Pak Oto Tepe Gembala, Pak Wakil Wakil. Dulu wakilnya siapa? Dulu wakilnya siapa? Oh, Pak Isaya. Oh iya. Puji Tuhan. Baiklah, tiba saatnya kita akan naikkan pokok-pokok doa kita. Ya. Kalau ada di antara bapak-bapak yang memiliki beban-beban doa, bisa disampaikan supaya nanti bisa kita doakan bersama-sama. Nanti Bapak Pendeta Rowi Raja yang akan menaikkan doa syafaat ini. Yang saya mau sampaikan
Oke, kita berdoa supaya jemaat tidak mengalami kesuaman, tapi semangat begitu ya Pak ya. Dan minta hikmat Tuhan buat hamba-hamba Tuhan supaya bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan kita juga berdoa buat kenakalan. Kalau anak-anak nakal biasa, tapi orang tua yang nakal ini yang tidak biasa. Ya, kita juga berdoa untuk rencana konferensi daerah dan juga konferensi wilayah. Pilkada juga kita serahkan kepada Tuhan, ya, supaya segera mendapatkan titik terang. Dan juga berdoa buat orang-orang sakit. Masih ada tambahan mau doa? Mari Pak. Bapak ambil S2? Kok nggak ada saya? Iya, Pak Rai nanti masyarakat pokok doa. Doakan hamba-hamba Tuhan yang ambil studi S2 supaya semuanya dicukupkan oleh Tuhan, diberi kelancaran, dapat selesai ya dalam menyusun tesis. Ini butuh pemikiran yang luar biasa dan kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, tapi kita memerlukan kekuatan dari Tuhan. Yang lain, Pak Roy ingat ya Pak Roy, pokok-pokok doanya. Oh ya nanti Pak Roy ya. Kita doakan daerah kita Nabire, semoga COVID ini segera hilang sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dengan normal kembali. Baik, kita akan naikkan pujian dulu, Kemenangan Iman nomor 90, Jam Sembahyang yang Sedap. Kita naikkan satu bait saja, bait yang pertama. Setelah itu kita akan naikkan doa ini sama-sama. Setelah itu Bapak Rowi nanti yang akan menutup.
Sebelum kita menaruh dia punya tema saat ini, kalau dua orang bertempur dalam perang atau masalah, itu harus ada senjata. Kalau tidak ada senjata, pasti dia kalah. Sekali lagi perumpamaan ini atau contoh ini. Dua orang atau banyak orang melawan dengan salah satu tempat atau salah satu orang lain, itu dia harus siapkan alat perang. Kalau tidak ada perang, pasti dia kalah. Tema atau judul saat ini yang kita hopakan adalah Allah memberikan senjata buat kita. Sekali lagi, Allah memberikan senjata buat kita. Kita berdoa. Di hadapan Allah kami yang maha besar dan maha kuasa, saat ini kami menyampaikan terima kasih kepadamu atas saat ini Allah diizinkan untuk kami boleh mendengarkan satu bagian firman Tuhan, yaitu berhubungan dengan senjata. Allah sendiri memberikan senjata buat kami untuk pegangan kuat dalam kehidupan kami. Sebelum kami berbicara bagian firman Tuhan ini, Allah mohon kuasanya nyatakan di tengah-tengah kami untuk mengajar, mendidik, dan bagian firman Tuhan ini nyatakan di tengah-tengah kami, supaya kami semua boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak-bapak yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemusuhan bagi orang percaya itu bukan lain hanya setan, iblis. Dia datang mencari jalan keluar di pikiran kita untuk menghancurkan pikiran, lalu dibawanya bisa hancur. Itu setiap waktu dan setiap saat. Orang percaya yang menjadi Allahnya satu, orang percaya yang menjadi Yesus satu, dan orang percaya yang menjadi Roh Kudus satu adalah penuntun jalan kebenaran. Itu harus pegang senjata. Kalau tidak ada senjata, pasti dia lemah dan pasti dia kalah. Perjalanan setiap orang percaya
Saat orang percaya memiliki Tuhan Yesus dan percaya penuh kepadanya, sampai jalan-jalan menuju ke surga, perjalanan kita bukan sedikit dan juga bukan gampang. Selalu iblis musuhi terus dari hari demi hari, waktu demi waktu. Iblis dan dia punya rombongannya, dia selalu siapkan strategis untuk dimusuhi. Makanya itu Allah menyatakan kepada Israel dalam perjalanan untuk menyembah, dalam perjalanan untuk percaya, itu bukan lain. Kalau lain itu orang punya kepercayaan, kalau lain itu bukan orang lain punya penyembahan. Tetapi Israel dan orang percaya itu hanya satu Tuhan. Kalau dia salah-salah, pasti dia jatuh. Dan juga dia tidak tercapai tempat tujuan. Maka itu Allah bilang sama Israel, bahkan orang percaya datang terus sampai hari ini. Kami punya Allah senjata pegangan kuat dalam sepanjang waktu. Itu hanya satu Allah yang menjadikan surga, bumi dan segala isinya, yaitu satu nama Tuhan Yesus. Dia menjelma seperti manusia. Itulah orang percaya harus sembah dan percaya dalam perjalanan, hingga Allah memberikan pegangan kuat. Allah memberikan pandangan yang orang percaya harus dipegang, turun temurun adalah nama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus adalah alat perang yang diberikan kepada kita orang percaya. Perjalanan iblis untuk dia bekerja melawan dengan orang percaya itu ada tahap-tahap. Ada tahap awal, pertengahan, dan tahap akhir. Kalau kita lihat tahap akhir, itu dia punya kekuatannya. Tidak ada satu pun yang tahan, harus keluar dia punya kekuatan. Seperti Wahyu pasal 12 ayat 12. Coba satu orang boleh bacakan. Wahyu 12 ayat 12. Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam pikirannya yang dahsyat. Karena dia tahu bahwa waktunya sudah. Iblis yang melihat dalam waktunya singkat. Iblis punya gerakannya, gerak yang dahsyat, luar biasa, sedang kerja di mana-mana tempat. Dulu orang percaya mengikuti Tuhan Yesus dan memegang satu Allah, itu banyak orang. Tetapi oleh karena salah pegang senjata yang Allah berikan kepada kita, yaitu nama Tuhan Yesus, dia salah pegang nama Tuhan Allah yang menjadikan segala-galanya. Sehingga orang yang tidak jaga ketat, itu banyak orang yang sudah jatuh, iblis dia menang. Sehingga pada saat ini banyak orang lari ke penyembahan berhala, lari ke menyembah setan. Dia mengikuti roh jahat
dia mengikuti jalan arwah-arwah lain sehingga mereka punya kepercayaan kepada Tuhan Yesus tidak ada lagi. Makanya itulah Tuhan dia kerjakan kepada Israel kata orang percaya. Orang percaya punya senjata itu hanya Tuhan Yesus. Bukan dua, bukan tiga, hanya satu Tuhan Yesus. Yaitu jalan menuju keselamatan itu hanya Tuhan Yesus. Maka banyak orang hari ini banyak harapan dan banyak kepercayaan. Kita orang percaya tinggal sedikit. Rohani secara rahasia yang sedang kerja di dalam itu hanya Allah tahu. Orang rohani asli ini orang fotokopinya ini Allah sudah tahu. Kita yang masih seorang percaya pegang nama Tuhan Yesus harus pegang kuat. Sedikit lama lagi gereja akan dihapus oleh penguasa-penguasa dunia. Segala kebenaran-kebenaran dihapus oleh penguasa-penguasa dunia. Nama Tuhan Yesus dihilangkan oleh penguasa-penguasa dunia. Makanya kita sebagai orang percaya harus pegang segala kita, yaitu Tuhan Yesus. Prinsipnya sama dengan Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Itu mereka tidak rubah-rubah nama yang mereka percaya dan nama yang mereka menyembah. Hanya Tuhan Allah yang menjadikan segala sesuatu, itulah yang mereka pegang teguh. Kalau pemimpin-pemimpin dunia membuat dewa-dewa patung-patung untuk menyuruh sebelah itu menyembah patung itu, mereka tidak sembah lagi. Oleh karena mereka bangkit keberanian untuk mereka tidak menyembah itu, tapi mereka hanya mempertahankan nama Tuhan Allah yang menjadikan. Sedikit lama lagi, Bapak-bapak, nama Tuhan Yesus itu akan hapus dari pemimpin-pemimpin dunia. Segala kebenaran membawakan kita ke dalam kerajaan surga sedikit lama lagi akan hapus. Tapi pegangan kuat yang Tuhan berikan kepada kita hanya Tuhan Yesus. Pengakuan kita pada satu, tetapi cara hidup, sifat dan kelakuan itu sama juga dengan Kristus yang dia berkata-kata, dia menanggung semua beban apapun, dia melakukan segala pelayanan. Itulah yang kita pegang, itulah yang kita lakukan sampai mati. Lalu pada saat ini ada beberapa maksud kita berbicara hanya singkat saja. Mengapa Allah berikan pedang untuk kita orang percaya? Maksud pertama adalah orang percaya harus kuat dan segala yang baik, segala kekayaan yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi milik kita. Kalau kita kuat, berarti hidup kita aman, tenang. Baik di luar kita goyang dengan berbagai masalah apapun, tantangan apapun, berita kabar angin apapun, di luar kita ini goyang, di luar kita ini takut. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya itu harus kuat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita baca satu ayat, Lukas pasal 11 ayat yang 21. Lukas 11 ayat 21. Ayat yang ke-21, apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada Mazmur lagi katakan begini, Mazmur
pasal 125 ayat 1 dan 2 di situ katakan, barang siapa yang percaya penuh kepada Tuhan, ia itu selalu hidup aman, dia itu hidup seperti gunung batu. Angin dari timur datang ke gunung itu, angin dari barat datang ke gunung itu. Dia selalu tegak dan kuat, tidak bisa goyang apapun. Kalau kita percaya dan mantap, semua perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus melalui Yesus muat dalam kebenaran firman Tuhan itu ada di dalam hati kita. Dia kuat, dia hidup aman, dia hidup tenang. Dunia ini dirobakan dengan keadaan-keadaan dunia yang pandangan mereka itu pandangan ke depan. Tetapi orang-orang yang menjadi kuat itu dia hidup aman. Tantangan yang lebih berat, dia akan menunggu ke depan apa? Dia akan menguji satu demi satu. Dia akan menguji rumah ke rumah. Tetapi dia menjadi orang yang kuat. Nanti dia tetap menang. Seperti firman Tuhan katakan, Matius pasal 24 ayat 13, barang siapa yang bertahan sampai kesudahan zaman, dialah yang akan selamat. Orang yang tidak tahan, dia sudah bawa lari-lari air. Dia sudah bawa lari-lari kuasa-kuasa iblis. Allah sudah berikan pedang. Pedang itu bukan pedang melawan darah dengan darah. Tuhan berikan pedang rohani. Itulah yang Allah maksud. Kalau siapa yang mau masuk surga, dia harus menjadi kuat. Kita semua yang hadir ini untuk kerinduan besar untuk kita akan masuk dalam kerajaan surga. Yang kedua, kita yang sudah hadir ini melalui perbuatan-perbuatan yang baik, Tuhan menaruh upah-upah banyak. Kita yang sudah hadir ini, Tuhan menaruh mahkota-mahkota. Kalau dia jadi kuat, dia jadi menjadi perlengkapan senjata yang mantap, semuanya dia punya. Pengakuannya oke, perbuatannya oke, semua hal-hal yang baik itu oke, karena dia kuat menjaga semuanya yang Tuhan berikan kepada kita. Dia pegang senjata dengan pegangan yang kuat, mantap. Dia tidak salah tembakan lain-lain. Dia hanya tembakan yang baik-baik saja. Yesus atau Allah memberikan pedang kepada kita untuk kita menjadi kuat dan pegang menjaga dengan mantap. Itu maksud yang pertama. Maksud yang kedua, Allah memberikan pedang untuk kita adalah membela kebenaran dan keadilan. Yesaya 11 ayat 5. Satu orang bacakan. Yesaya 11 ayat 5. Yesaya 11 ayat 5. Ayat 2, ia tidak akan dilipat dari kebenaran dan kesetiaan, tetapi ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Itu prinsip orang percaya. Orang percaya punya prinsip itu. Kebenaran dan keadilan itu dia pakai seperti ikat pinggang.
hari ke hari, keadaan baik atau keadaan tidak baik, waktu kapanpun, iblis selalu mencari untuk menelan orang benar, sehingga Tuhan kasih senjata supaya kita ini kebenaran dan keadilan itu selalu pakai seperti ikat pinggang yang kita biasa pakai di kami punya pakaian celana. Pengakuan mantap kebenaran itu tidak boleh kita hanya ibadah-ibadah saja. Kita ini adalah pembela-pembela kebenaran. Kalau kita ini pembela kebenaran, Tuhan juga tidak membiarkan kita. Dia hitungkan kata demi kata, dia menghitungkan waktu demi waktu, dia hitungkan kita keluar keringat demi keringat, itu semuanya Tuhan hitungkan. Apakah dia membela kebenaran? Apakah dia membela keadilan atau tidak dia takut kepada orang lain? Yesus telah begini, Matius 10 ayat 28. Kalian tidak boleh takut mereka yang membunuh tubuh, tetapi kalian harus takut hanya orang yang membunuh tubuh bahkan jiwa. Selain manusia, selain dari kebenaran itu, pembela-pembela ini adalah kita ini. Kita tidak boleh mempertahankan hanya DKI. Itu bukan dia yang selamatkan kita. Saya ini hidup di gereja. Saya punya masa berada dalam gereja itu berbagai tahun dan tahun. Saya punya rambut itu keluar putih. Dia bukan menyelamatkan kita gereja. Organisasi bukan menyelamatkan kita, tetap menyelamatkan kita. Hanya kebenaran. Pokoknya adalah Yesus. Buah-buah perbuatan Tuhan Yesus adalah semua kebenaran. Kita membela kebenaran, tidak boleh takut. Besok ini nanti gereja demi gereja itu akan tutup dengan orang-orang yang pengikut setan. Bayang-bayang sudah ada bab-bab. Saya sudah memiliki jabatan dan saya hidup di atas gereja. Oleh karena dasarnya kami punya orang tua turun-temurun membela kebenaran, mempertahankan kebenaran, mempertahankan Yesus. Anak pun harus turuti itu. Bapak saja bertindak kebenaran baru anak itu tidak, itu nanti lari kemana. Tuhan sudah kasih senjata. Itu bukan main-main. Itu bukan nama itu yang pamerkan kepada orang lain. Itu bukan jabatan itu yang pamerkan kepada orang lain. Kita yang kita pamerkan kepada orang lain, kebenaran, keadilan, itu yang kita pamerkan supaya orang lain mereka menyaksikan. Itulah bukti senjata yang Allah berikan kepada kita. Kita yang tidak ancaman tidak boleh takut. Kita yang tidak biaya tidak boleh takut. Kita yang tidak marah bahaya tidak boleh takut. Yesus ada di sisi kita. Allah ada di sisi kita. Malaikat surga hadir bersama dengan kita. Itu tempat yang membela kebenaran. Tetapi tidak membela kebenaran. Di situ sudah buat celah-celah untuk setan masuk. Apabila tantangan datang, kalau mereka tanya, apakah kau Tuhan Yesus? Saya tidak. Apakah engkau membela kebenaran? Saya tidak. Ada satu contoh. Ada satu negara itu dikuasai dengan komunis. Pada hari itu kena hari Minggu. Lalu orang Kristen mereka beribadah pada hari Minggu. Lalu mereka ibadah sampai pada saat mereka khotbah. Itu tentara komunis. Mereka dikuasai di pintu gereja dan jendela-jendela itu dikuasai dengan tentara-tentara komunis. Mereka bilang, jangan bergerak. Karena mereka bawa dengan senjata
sahabat saja. Mereka itu persiapan dengan pakaian-pakaian lengkap. Lalu kemudian satu kelompok masuk dalam gereja baru. Dia tanya kepada pendeta dulu, apakah kamu setia kepada Tuhan Yesus? Saya tidak. Dia tanya kepada lagi, apakah kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Saya tidak. Dia tanya lagi satu persatu, apakah kamu setia kepada Tuhan Yesus? Saya tidak. Semua orang yang ada dalam gereja itu, mereka tidak mengaku Tuhan Yesus karena takut. Di situ ada 2 orang saja, mana tua satu dengan satu anak kecil. Mereka tanya, begini, apakah engkau setia kepada Tuhan Yesus? Benar. Saya ini dari waktu kecil sampai hari ini saya tua. Tidak ada orang lain yang datang membantu saya. Hanya saya lihat wajah Tuhan Yesus. Waktu sakit dia yang datang. Waktu susah makanan dia yang datang. Waktu saya ada masalah dia yang datang. Jadi saya tidak mau menyangkal Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang tolong saya. Oke, tentang ngomong setengah tiba itu. Baru mereka tiba ke anak kecil itu. Apakah engkau setia kepada Tuhan Yesus? Benar, saya setia kepada Yesus. Yesus itu dia baik, dia bilang. Kalau begitu, ibu ini dengan anak kecil itu mereka bawa ke pantai. Baru semua orang yang ada dalam gereja bahkan komplit semua orang lari ke pantai. Baru di situ mereka taruh helikopter satu. Taruh lagi, taruh lagi. Baru terakhir sekali mereka tanya pada ini, apakah engkau setia kepada Tuhan Yesus? Saya setia kepada Tuhan Yesus dengan berani. Sudah, ibu itu tangga baru, dia punya tangan dan kaki kita. Lalu itu kasih masuk dalam karung baru, baru itu kasih gantung di bawah helikopter baru, dia bawa ke lautan. Di tengah-tengah begini, pas mereka lepaskan, ibu itu begini pas di hadapan anak kecil itu, pandangan dia itu, dari sebelah dia itu, malaikat keliling sampai pintu surga. Di sebelah lagi, malaikat keliling sampai pintu surga. Anak kecil dia tambah semangat. Aduh, cepat saya lagi dari itu boleh. Jadi cepat. Begini, sudah helikopter itu dia datang kepada dia. Dia tanya sekarang sekali, apakah engkau setia kepada Tuhan Yesus? Benar, cepat saya lagi mau masuk surga. Merasa takut itu sudah buka. Begini anak kecil itu ikat di dalam karung baru ikat. Lalu bawa ke sana. Pas di depan tentara komunis itu, satu orang komunis itu dia lihat seperti mama lihat. Seperti terjadi pada mama. Dia itu malaikat jemput dia masuk ke dalam kerajaan surga itu. Komunis itu dia lihat. Begini, pas helikopter datang kepada komunis. Kamu semua menyangkal Tuhan Yesus, saya lagi mati buat Tuhan Yesus. Dia lagi mati buat Tuhan Yesus. Bapak-bapak yang kasih Tuhan Yesus. Kita semua ini, kita punya hati iman, Tuhan sudah lihat. Oh, orang ini nanti membela kebenaran. Di tengah-tengah khawatir. Di tengah-tengah kesusahan yang paling besar. Orang ini nanti menyangkal. Orang ini nanti mundur. Orang ini nanti mempertahankan kebenaran. Tuhan sedang lihat. Ketakutan tidak boleh kita pandang kepada depan muka kita. Tuhan kasih pedang buat kita semua. Bukan tidak ada satu orang tidak. Kita semua Tuhan kasih senjata buat kita. Besok ini zaman batu. Besok ini zaman ular naga. Itu mereka punya Tuhan. Patung yang negara-negara dari mana-mana yang mereka sudah dirikan itu kecil. Tapi patung yang nomor 1 akan dirikan di mana tempat yang Tuhan sudah tentukan. Kalau dia dirikan patung itu, semua orang lari menyembah patung itu dan menyembah naga itu. Saat ini orang-orang jauh dari Tuhan, mereka mengikuti setan. Mereka sedang bekerja secara rahasia. Kalau besok mereka punya pekerjaan secara terang-terang, mereka tanya satu persatu, apakah dia punya
punya pedang sudah pegang atau belum? Pedang kita bukan barang. Pedang kita bukan alat tajam. Pedang kita bukan kita pegang senjata dunia. Orang dunia harap senjata dunia. Orang surga harap kepada Tuhan Yesus. Kita ini bukan baru masuk ke gereja, dengar firman Tuhan, dengar tentang Yesus. Kita punya iman dan harapan kita bukan lain, hanya Tuhan Yesus. Apakah dia setia atau tidak? Apakah dia membela kebenaran atau tidak? Hati-hati, kita semua Tuhan sudah kasih senjata. Orang yang dia sudah pintar strategis menembak, pegang, dan lain sebagainya itu. Tembakan setan. Baik ancaman apapun, dia selalu menang. Ingat saja kita semua, senjata yang Allah berikan kepada kita membela kebenaran dan keadilan. Yang terakhir sekali, Tuhan kasih pedang kepada kita untuk menghancurkan benteng-benteng kuasa gelap, kuasa setan. Setiap waktu setan yang bekerja keras untuk ancaman atau cobaan untuk memperhatikan kita. Dosa pun makin hari makin tambah. Segala kuasa gelap lagi makin hari makin tambah. Besok-besok itu zamannya setan jadi rasa malu itu tidak ada. Zaman telanjang besok-besok. Semua dosa itu mau. Segala yang baik itu mereka tolak, tapi hal yang tidak baik itu mereka mau. Jadi kita ini sebagai Tuhan kasih berikan senjata untuk kita melawan dengan benteng-benteng kuasa gelap. Seperti tertulis dalam 2 Korintus 10 ayat 4 bagian terakhir. Di situ sudah terbuat satu orang baca. 2 Korintus 10 ayat 4 bagian terakhir. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Iya, menghancurkan benteng-benteng iblis adalah hanya bagi anak Tuhan. Selain itu tidak. Jadi Tuhan kasih senjata buat kita ini menghancurkan benteng-benteng kuasa-kuasa gelap. Pekerjaan setan hari ini di mana tempat banyak sekali. Dan berbagai kelompok setan untuk bekerja melawan kepada orang percaya itu banyak. Ada suami, ada roh jahat, ada arwah-arwah. Itu dia punya kepalanya itu iblis. Dan di bawahnya itu adalah antikris. Saat ini dia bekerja keras di mana-mana tempat. Jadi kita mau ingin berdoa tapi mengantuk, mau baca firman Tuhan tapi loyo, itu serangan dari iblis. Bapak. Dari di atas langit itu ada satu kota iblis. Kuasa itu mereka ada di situ baru selalu tembakan kepada orang percaya. Jadi iblis punya musuh utama itu bukan lain, hanya bagi anak Tuhan. Tetapi Tuhan lagi tidak biarkan kepada kita. Tuhan kasih senjata buat kita masing-masing itu. Kita yang melawan kuasa-kuasa kegelapan atau benteng-benteng iblis. Kalau dia jaga, dia pengen senjata dan dia melawan, orang itu selalu menang terus. Kalau dia kalah, semua keadaan dia kalah. Baik lewat keluarga kita, minuman kita, makanan kita, pakaian kita,
semua barang-barang kita itu selalu coba-coba kita. Hanya orang yang kuat berdoa, hanya orang yang kuat baca firman Tuhan itu kagari kuat. Iblis punya kuasa itu tidak bisa masuk di situ. Tapi orang yang malas berdoa, hanya ibadah saja datang, baru jalan ke rumah, lakukan hal-hal yang tidak baik, tidak mungkin dia menang. Jadi saat ini orang Kristen, namanya orang Kristen, tapi tidak punya perbuatan rohani itu ada atau tidak ada, itu kita tidak tahu. Hanya orang itu saja yang tahu. Menurut saya semangat tapi semangat berdoa tapi memuji Tuhan tapi berdoa tapi dulu itu saya sembuhkan orang sakit tapi sekarang tidak berdoa, tidak baca firman Tuhan. Serangan itu masuk sedikit demi sedikit. Lama kelemahan itu tidaklah orang itu dikuasai kegelapan. Jadi Bapak-Bapak sekalian yang sangat sekalian Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kasih pedang kepada kita untuk kita melawan dengan benteng-benteng. Kita harus siap. Benteng-benteng dunia saat ini sedang tegakkan di mana-mana tempat. Bangkitkan kita berdoa, memuji Tuhan, baca firman Tuhan. Kalau mati, itu tinggal mati. Iblis kata, saya tidak, saya takut. Kalau dengan berani, tegangan itu kira kuat itu tetap menang. Baik dia anak kecil, baik dia orang tua, baik dia perempuan. Tuhan kasih pegangan kuat itu senjata kalau dia pegang kuat. Dia melawan mereka itu. Dia tetap menang. Ketiga maksud ini akan zaman, ini ke depan bahaya. Iblis sudah menguasai di mana tempat, yang kekuatan jahat sudah bangkit. Kemudian Tuhan sudah tenggelam dalam kegelapan. Dulu itu anak kecil lagi, Tuhan Yesus engkau baik. Dulu mama katakan, Yesus ini dia baik. Dulu bapak katakan, Yesus ini dia setia baikku. Dulu, saya punya Tuhan ini dia selalu menyelesaikan masalah. Tapi sekarang tidak pegang baik, senjata akhirnya sudah kemuliaan sudah hilang sendiri. Yesus keluar, Roh Kudus keluar, berarti segala kebenaran, segala kuasa, segala karunia semuanya keluar. Tuhan kasih pedang. Itu pegang baik-baik supaya kita menang. Demikian firman Tuhan saat ini dan kita berdoa. Bapak Paul akan berdoa. Baik, kita Allah surga, menaikkan surga di dalam Kristus Tuhan dan bersama kami. Terima kasih Tuhan atas pernyataan Tuhan, kenaan Tuhan untuk menyertai kami dari tempat kami masing-masing Tuhan, dan kami boleh disertai Tuhan, kami boleh berada di rumah yang gereja ini. Kami sudah mendengarkan firman ya Tuhan, sampaikan oleh kami. Bagaimana kami tetap berpegang teguh Tuhan, dan Tuhan dengan kebenaran Tuhan, karena itulah senjata yang pokok abadi dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapak dalam surga, berapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Baik di dalam pelayanan di gereja ya Tuhan, dan semuanya juga dalam kehidupan rumah tangga dan juga Tuhan memberkati, memberi kemampuan, memberi hikmah selalu melayani Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga, bisa ibadah ini Tuhan kami lakukan tangan Tuhan. Tuhan memberkati sampai dengan selesai. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada Paul. Tuhan Yesus akan berkati. Dan waktu selanjutnya kami berikan kepada Bapak yang pemegang acara.
Firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tetap berjaga-jaga, supaya kita tetap kuat dengan menggunakan senjata kebenaran, senjata yang dari Tuhan untuk melawan kuasa-kuasa gelap yang mencoba untuk menumbangkan iman umat Kristen. Puji nama Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Tolong Pak Jimmy siapkan panggung dengan menaikkan pujian dari Kemenangan Iman nomor 263. 263 judulnya apa ya? Penuhilah pialamu hari ini. Dipenuhi hari ini di hatimu, sembahlah pialamu, seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu, dengan kuasa Roh Kudus. Bawalah pialamu, potong dari tanah liat, puji dengan caranya. Dipenuhi hari ini di hatimu, sembahlah pialamu, seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu, dengan kuasa Roh Kudus. Baik, kita akan mengakhiri ibadah berkarya pada sore hari ini. Nanti Bapak Sepri yang akan tutup ibadah di dalam doa, dan kita naikkan satu pujian lagi, Kemenangan Iman nomor 266. 266. Badai topan dunia, Tuhan mula pelindungmu. Segap digoncang semesta, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia perlu percaya. Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Baik siang malam, Tuhan mula pelindungmu. Nikaya takutmu lenyap, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus gunung batu
kita mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Kita berdoa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, menaikkan semua yang telah kami lakukan dalam ibadah ini. Dari awal hingga pada akhirnya, biarlah apa yang telah kami lakukan benar-benar menyenangkan hatimu, namamu dipuji dan dipermuliakan, dan kami boleh kembali dengan membawa berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah pertolongan yang daripada Allah terus menuntun, menyertai kami di tempat ini, maupun sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Tuhan terus memimpin dan menyertai kami, menjaga dan melindungi kami, menjauhkan kami dari segala hal yang tidak kami inginkan. Dan Tuhan terus menerangi hidup kami dengan kebenaran-kebenaran-Mu, sehingga dimanapun saja kami pergi dan berada, kami boleh menjadi terang, menjadi garam, berdampak bagi banyak orang, di mana Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami menutup ibadah kami pada sore hari ini. Haleluya. Amin.